Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memanggil orang-orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dengan demikian yang benar-benar ikhlas berpuasa sebagaimana diperintahkan Allah menjadi pertanda orang beriman. Pertanda lain orang-orang beriman sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas ialah bergetar hati bila disebutkan nama Allah. Tentunya tiada hari tanpa bergetar hati dan bertambah keimanan. Apalagi nama Allah sering dan nyaring disebut setiap hari, terutama melalui azan. Apalagi menurut para ulama, walaupun dikumandangkan oleh manusia, azan sebenarnya merupakan panggilan Allah kepada manusia. Tentunya tiada panggilan seindah suara azan. Makanya orang-orang beriman di belahan bumi manapun akan sangat tersentuh hatinya tatkala mendengar seruan azan. Juga akan tergugah untuk memenuhi panggilannya sehingga segera menyucikan diri dan memperhambakan dirinya ke hadirat Allah. Bila hati tak tersentuh atau bahkan jengkel tatkala mendengar suara azan, maka itu bisa jadi suatu pertanda bahwa hati sudah terlalu keras, sempit dan gelap. Hati yang seperti ini tak akan mampu lagi menampung kebenaran atau panggilan-panggilan untuk menuju kepada kebenaran. Makanya timbul rasa berat untuk bangkit dari tempat duduk atau tempat tidurnya untuk menghadap Allah. Bagi orang yang berpikir, azan ikut menambah keyakinan tentang kebenaran Islam. Apalagi azan merupakan panggilan istimewa yang sama di seluruh dunia. Viral harum mu'alaf Inggris menangis saat mendengar azan pertama kali di depan Ka'bah. Pengalaman menakjubkan ini pun turut menyentuh hati warganet yang melihatnya. Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @hashim_mahmuda, tampak dua wanita mu'alaf asal Inggris sedang mendengarkan lantunan azan di depan bangunan suci Ka'bah, Masjidil Haram, Kota Mekah, Arab Saudi. Oh my God! Tampak wanita mu'alaf tersebut menggunakan kerudung abu-abu dan kacamata. Dia mendengarkan azan dengan terkagum-kagum. Ia bahkan meletakkan satu tangannya di depan mulut dengan menangis terharu. Seakan-akan dirinya tidak menyangka dapat mendengarkan kumandang azan seindah itu di tanah suci. Sementara wanita di sampingnya yang menggunakan hijab pasmina berwarna rose gold ikut menyaksikan kebahagiaan tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat muslim untuk menunaikan sholat fardu. Panggilan azan diserukan saat memasuki waktu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Pada umumnya, suara azan dikumandangkan dari masjid atau musola melalui pengeras suara atau toa, atau langsung tanpa media teknologi. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh saat kita mendengarkan suara azan dan menjawab seruannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam." Hadis riwayat Bukhari. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti." Quran Surat Al-Maidah ayat 58. Dalam ayat ini dijelaskan sebagian dari ejekan dan permainan orang-orang kafir terhadap orang Islam. Di antaranya, apabila umat Islam menyeru mereka dengan azan untuk melaksanakan sholat, maka mereka akan menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan sambil menertawakan. Perilaku yang demikian itu karena sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang tidak mengerti. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari As-Suddi, ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani di Madinah. Apabila ia mendengar seruan azan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Ia lalu berkata, "Harraqa al-kazab," semoga terbakarlah pembohong itu.
Kemudian pada suatu malam, pembantu rumah tangganya datang, masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api yang dibawanya. Sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya, termasuk laki-laki Nasrani tersebut beserta keluarganya saat mereka sedang tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya diterangkan bahwa perbuatan orang-orang kafir yang demikian disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mau mempergunakan akal dan tidak mau tahu tentang hakikat agama Allah yang mewajibkan mereka mengagungkan dan memujanya. Seandainya saja mereka mempergunakan pikirannya secara wajar tanpa dipengaruhi rasa benci dan permusuhan, maka hati mereka akan khusyuk apabila mereka mendengar azan dengan suara yang merdu. Apalagi jika mereka mengerti dan memahami azan yang dimulai dengan kata-kata yang mengagungkan Allah. Dalam setiap panggilan sholat yang diserukan melalui azan, ada makna tersendiri yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menjawab azan saat mendengarnya. Salah satu manfaat bisa membuat hati menjadi tenang dan tentram. Berikut ini beberapa manfaat atau keutamaan yang bisa kita dapatkan saat mendengar dan menjawab suara azan. 1. Menjadi saksi kebaikan. Menjawab azan yang merupakan panggilan sholat menjadi sebuah amal baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan jawaban itu adalah menjadi saksi kebaikan kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dua, menjawab azan dapat mengantarkan kita ke syurga. Menjawab azan dengan keyakinan hati akan dapat mengantarkan kita menuju syurga. Seperti disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 3. Diampuni dosa-dosa. Selanjutnya, siapa yang mendengarkan azan, kemudian mengucapkan, Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. 4. Siapa yang menjawab azan dan membaca sholawat, maka Allah memberinya pula sholawat baginya 10 kali. Apabila kalian mendengar muazin, jawablah azannya, kemudian bacalah sholawat untukku. Karena orang yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikannya sholawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Cara menjawab azan yakni sama dengan jawaban seperti yang disampaikan dalam kalimat bacaan azan, kecuali pada bacaan Hayya 'alas shalah dan Hayya 'alal falah, di mana jawabannya adalah dengan bacaan La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.